Shalom, jumpa lagi dengan saya di channel Koram Kristo. Hari ini kita akan membahas soal topik yang berjudul mengungkap sejarah penyembahan kepada Yesus pada abad-abad pertama. Dan telah hadir bersama dengan kita salah seorang apologet yang bernama Jimmy Jeffrey. Ya, silakan Pak, perkenalkan dirinya. Ya, terima kasih. Shalom. Shalom Bapak. Ya, apa kabar Pak? Baik Pak, ya senang bisa Bapak hadir di channel saya ini Pak ya. Suatu kehormatan bagi kami semua yang ada di sini untuk bisa belajar daripada Bapak. Ya, udah lama, udah berapa tahun kita tidak berinteraksi, tidak komunikasi ya. Sudah lama sekali. Ya, Pak. Oke, baik Pak. Saya perkenalkan, saya Jimmy Jeffrey. Sudah lama berkecimpung dalam pelayanan apologetika ini. Saya menulis blog apologiakristen.blogspot.com. Di situ tulisan-tulisan saja sejak tahun 2009. Jadi saya sudah menulis kurang lebih 10 tahun lebih. Kemudian di Facebook saya menulis dengan menggunakan akun Jimmy Jeffrey. Silakan bisa ikuti status-status saya, banyak perkembangan baru saya update lewat status di FB. Dan saat ini juga ikut bersama-sama dengan beberapa rekan terhimpun dalam wadah ASASI, Asosiasi Apologis Indonesia. Oke, demikian Pak Koram Kristo. Ya, terima kasih sekali Pak ya. Boleh diceritakan secara singkat latar belakang Bapak, sehingga Bapak tertarik dan terbeban dengan pelayanan apologetika ini. Karena memang tidak banyak semua orang Kristen yang memang tertarik di bidang apologetika ini. Karena image mereka, apologetika itu kerjanya cuma berdebat, berkelahi. Nah, kenapa Bapak bisa tertarik? Apa yang melatar belakangi Bapak untuk bisa masuk dalam pelayanan apologetika ini Pak? Iya, ini sebuah perjalanan hidup yang cukup panjang. Itu kurang lebih sekitar 30 tahun lalu. Waktu masih SMP, sekolah menengah pertama, saya disodorkan oleh teman sebuah buku berjudul Dialog Ketuhanan Yesus yang berisi dialog antara Kiai Haji Bahaudin Mudari dan Antonius Widuri. Nah, ringkasnya buku itu berisi dialog selama beberapa malam dan akhirnya Antonius Widuri ini akhirnya dia berpindah dari Katolik memeluk Islam. Nah, waktu saya mendapat buku itu, banyak hal yang membuat saya bertanya, apa benar seperti itu? Nah, ini masih dalam usia SMP, jadi masih begitu awam. Namun waktu itu keinginan tahuan untuk mengetahui jawabannya itu muncul. Saya tanya ke beberapa pendeta, kemudian coba cari buku yang sangat langka sebenarnya, buku-buku mengenai apologetika. Tapi saya dapat buku-buku tulisan almarhum Hamran Amri yang sangat membantu saya untuk memahami. Nah, setelah itu dimulailah pencarian tentang jawaban-jawaban itu, dan mulailah saya berkunjung ke toko-toko buku, membeli buku-buku tulisan dari Muslim, juga Kristen. Saya ingat buku-buku sampai sekarang masih ada, itu ada yang tulisan Abdullah Washian, B. Arifin, Kiai Haji Habsullah Bakri, termasuk juga Ahmad Dedat, dan lain-lain. Kemudian dari Kristen seperti John MC Dowell yang bukunya termasuk seri apologetikanya, itu beberapa buku. Anisoros dan lainnya. Nah, sejak kurang lebih tahun 98, saat mulai internet, saya tahu internet tahun 98, di situ pencarian data-data informasi semakin banyak, sehingga berbagai informasi saya dapatkan berhubungan dengan masalah apologetika ini. Dan juga sebagai tambahan saya coba mengikuti pendidikan Magister Teologi yang fokusnya pada kajian sejarah kekristenan mula-mula. Jadi
latar belakangnya seperti itu, Pak. Cukup Ya, panjang. menarik ya Pak latar belakang Bapak hingga Bapak mau menekuni bidang apologetika ini, apalagi Bapak juga istilahnya ikut apa namanya menambah kemampuan kompetensi Bapak dengan mengikuti perkuliahan ya, terus menerus belajar. Oke Pak, sekarang kita mulai pembahasan kita untuk materi ini. Nah, ini poin yang paling penting karena banyak pihak menuduh bahwa ajaran tentang keilahian Yesus adalah ciptaan gereja yang disahkan dalam Konsil Nisea tahun 325 Masehi, dan mereka beranggapan bahwa Yesus serta para murid-murid dan pengikutnya mula-mula memahami Yesus hanya seorang manusia bukan Tuhan. Sampai di sini Bapak bisa mengerti? Oke, ya, lanjut. Atau saya perlu ulangi lagi? Kira-kira. Cukup lanjut ya. Tetapi saya lanjutkan, tetapi oleh gereja Yesus dijadikan Tuhan pada masa-masa berikutnya. Nah, sekarang ya pertanyaan yang paling penting Pak, menurut Bapak, apakah ada kaitannya antara penyembahan kepada Yesus dengan keilahiannya, Pak? Silakan, Pak. Oke, terima kasih. Ini sebuah topik yang sangat menarik. Yang pertama-tama perlu saya tegaskan bahwa penyembahan itu sendiri itu tidak otomatis berdampak pada keilahian seseorang. Jadi saya perlu garis bawahi ini karena penyembahan-penyembahan juga ditujukan kepada raja. Apakah otomatis raja itu ilahi? Tidak. Nah, yang menjadi masalahnya sebenarnya yaitu konteks dari penyembahan itu sendiri. Apakah yang melakukan penyembahan itu sebagai subjek kepada objek itu dalam motivasi objek yang disembah itu adalah ilahi atau tidak. Jadi di sini yang menentukan konteksnya. Nah, seperti penyembahan kepada Allah. Jelas konteksnya bahwa penyembah itu tahu bahwa Allah itu ilahi. Sehingga penyembahan kepada Allah itu berbeda kepada raja. Nah, jadi bagaimana dengan penyembahan yang ditujukan kepada Yesus? Nah, ini pun juga kita lihat konteksnya. Artinya, fakta adanya penyembahan kepada Yesus pada masa itu tidak otomatis itu menjadi poin bahwa dia adalah Allah. Tetapi konteksnya. Makanya dalam diskusi ini kita akan mengkaji case by case. Apakah ada penyembahan-penyembahan yang ditujukan kepada Yesus itu mempunyai indikasi kuat ada relevansinya dengan keilahian dia. Artinya penyembah itu memahami Yesus itu dalam konteks dia adalah pribadi ilahi atau tidak. Nah, itu yang kita akan kaji dalam diskusi ini. Silakan Pak, kita lanjut lagi. Kalau begitu Pak, kita perlu melihat dulu arti kata penyembahan dalam Alkitab ya Pak. Bapak harus menjabarkannya ya. Selama makna kata penyembahan kepada Yesus itu dikaitkan dengan ritual ibadah dalam gereja seperti dalam bentuk pujian, doa, penyembahan dan sebagainya. Apakah seperti itu juga yang ada di dalam Alkitab Pak? Silakan Pak. Iya. Memang definisi penyembahan sudah luas dalam konteks saat ini karena kita tahu di gereja ada yang melakukan puji-pujian penyembahan, doa penyembahan dan sebagainya. Tapi dalam studi ini kita coba kembali dulu ke Alkitab, sebenarnya bagaimana definisi penyembahan itu menurut Alkitab. Nah, dalam Alkitab yang berkaitan dengan penyembahan itu menggunakan kata syahah. Syahah dalam bahasa Ibrani atau Hebrew. Kemudian proskuneo dalam bahasa Yunani atau Greek. Nah, secara literal, jadi secara harfiah, kata ini artinya sujud menyembah. Dan kalau kita lihat dalam Perjanjian Lama, kata syahah ini biasa dipasangkan dengan kata kara, yang artinya bow down atau membungkuk, kemudian juga dengan kata beret, to kneel atau berlutut, kemudian kata kadat, bow low atau tersungkur. Nah,
Saya ambil contoh dalam Kejadian pasal 20 ayat 26. Saya akan coba share screen untuk teks ini. Oke, saya sudah share screen. Nah, kita lihat dalam Eastword, ini aplikasi yang sangat bagus dan dia free. Silakan bisa di-download di internet. Nah, dalam bahasa Indonesianya, Kejadian 24 ayat 26, lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan. Nah, kita lihat coba dalam King James Version. Nah, di sini kita lihat korelasi koneksinya dengan bahasa Ibraninya. Sini ada kata kadat. Kemudian untuk worship atau menyembah itu kata syaka. Jadi sering dipasangkan antara syaka dan kadat. Walaupun juga kadang dipasangkan juga dengan berek, berlutut, dan sebagainya. Nah, penggunaan kata syaka ini dalam Brown River Briggs Hebrew Dictionary, ini salah satu kamus bahasa Ibrani yang sangat populer, itu diartikan bahwa syaka ini atau penyembahan ini ditujukan kepada Tuhan, juga kepada malaikat, kepada manusia yang istimewa, human superior. Nah, hal senada juga kita bisa lihat dalam James Swenson, dalam Dictionary of Biblical Language, juga menyebutkan bahwa take a bowing stance here as a position of submission to human superior. Artinya, kata syaka ini rentang semantiknya luas. Dia bisa ditujukan kepada Allah, malaikat, bahkan kepada manusia yang istimewa, yang superior. Nah, itu untuk syaka. Untuk kata proskuneo dalam bahasa Yunani, prinsipnya sama dengan syaka. Proskuneo ini kalau menurut Thayer, ini juga untuk bahasa Yunani cukup populer, itu diartikan penyembahan kepada Allah, to God, to Christ, to heavenly beings, and to demons, termasuk juga ke iblis. Jadi hal-hal yang supranatural termasuk kepada manusia yang istimewa bisa ditujukan penyembahan ini. Jadi kata syaka dan proskuneo ini sangat sejajar, baik dalam penggunaan dalam PL dan PB. Nah, sehingga jika penyembahan kepada Yesus terjadi dalam konteks tersebut, artinya jika penyembahan penggunaan kata ini yang ditujukan istimewa kepada Allah dan juga diterapkan kepada Yesus, maka itu konsekuensinya Yesus itu adalah pribadi ilahi dari sudut pandang penyembah. Jadi sekali lagi kita melihat bahwa kata menyembah, penyembahan ini rentang semantiknya luas, bisa ditujukan kepada Allah juga ke manusia. Maka untuk menentukan apakah penyembahan ini dalam sense ditujukan kepada pribadi yang ilahi, divine, maka konteksnya menentukan. Nah, kalau dikaitkan dengan sekarang, bagaimana dengan cara penyembahan sekarang yang tidak ada yang tidak berlutut? Saya kira itu hanya ekspresi, artinya berlutut kita menyembah ataupun dalam pujian penyembahan, saya kira itu masalah yang sekunder, yang relatif, dan kita tidak perlu mengabsolutkan cara yang harus dilakukan. Jadi saya kira itu kita fleksibel kalau sudah mengenai ritual atau tata. Silakan ekspresikan dengan. Oke, semakin menarik ya Pak ya. Sekarang kita masuk ke yang lebih dalam kajiannya Pak tentang Yesus. Oke, Saya mau tanya siap. Bapak dulu nih ya.
kita awali pada penyembahan pada Yesus saat dia dilahirkan. Saya screen layarnya Pak, Bapak mohon dilihat ya Pak ya. Iya, Saya iya. screen dulu. Ini ayatnya di Injil Matius. Injil Matius pasal 2. Ya, apakah bisa dilihat Pak ininya? Oke, iya. Apakah terlihat? Iya, boleh Pak, iya. Iya. Share screen-nya. Oh, terhapus lagi ya. Oke. Nah, ya bisa ya Pak ya kira-kira. Boleh Pak, iya. Atau saya besarkan lagi nih ya. Oke, Ya, untuk Matius. biar bisa diperjelas Iya, lagi. oke. Mungkin Bisa, kita Pak. bisa Silakan. di ini ya. Saya juga nggak tahu bagaimana cara membesarkannya. Oke, ini Kelihatan, saya Pak. bacakan saja di Injil Matius Iya. pasal 2 ayat yang pertama dan ayat kedua ya. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Nah Pak, apakah orang Majus tersebut telah menganggap bahwa Yesus sebagai Allah Sang Pencipta, lalu mereka menyembah dia? Bukankah saat itu Yesus masih bayi sehingga belum ada petunjuk dari pengajarannya dan tindakannya sehingga dia bisa dipahami apakah dia itu pribadi ilahi atau tidak? Begitu Pak, silakan Pak. Iya, oke. Ya, ini kita harus coba fair dengan data yang ada. Memang benar, fakta tentang penyembahan orang Majus ini tidak bisa menjadi bukti langsung bahwa Yesus itu ilahi. Karena poinnya memang betul. Dia belum bisa diketahui karena orang belum melihat pengajarannya maupun tindakannya. Demikian juga orang Majus. Karena memang Yesus di saat itu masih bayi. Sebagai manusia dia saat itu bayi. Walaupun memang ada beberapa data seperti dalam Quran disebutkan Yesus atau Nabi Isa dalam Islam bisa berkata-kata saat masih di ayunan. Ya, saya kira itu di luar pembahasan kita. Nah, sekarang kita coba kaji hal ini. Siapa para Majus ini? Memang ada beberapa perbedaan pendapat dari kalangan scholars tentang siapa Majus ini. Ada yang menyebutkan mereka ini pendeta-pendeta Zoroastrian, itu sebuah agama kuno yang banyak di seputaran Persia atau Iran saat ini. Ada juga yang merujuk mereka ini adalah bagian dari gerakan orang-orang berhikmat, wisdom movement. Nah, ini masalah wisdom movement ini disebutkan dalam Harper's Bible Dictionary. Namun sebenarnya dalam Alkitab juga ada petunjuk-petunjuk tentang orang-orang yang bijaksana itu. Misalnya dalam Kejadian pasal 41 ayat 8. Lalu disuruhnyalah Firaun, itu Firaun ya dalam kurung, memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Kemudian dalam Esther juga ada tertulis, maka bertanyalah raja, dalam hal ini Ahasuerus, kepada orang-orang arif bijaksana, orang-orang yang mengetahui kebiasaan zaman. Nah, tetapi yang menarik di sini, para Majus itu mencari raja, dalam bahasa Yunaninya Basileus, yang akan lahir. Kalau hanya sekedar raja biasa, tentu pada waktu itu sudah banyak raja. Tidak akan menjadi suatu hal yang istimewa kalau tidak ada sesuatu. Nah, saya menduga dari perspektif mereka,
raja itu adalah sesuatu yang istimewa, bahkan mungkin divine king, walaupun dari perspektif mereka. Nah, itu yang dipakai Allah, Tuhan, mereka menjadi salah satu orang yang datang menyambut kedatangan Yesus Sang Raja Damai itu. Oke, saya kira untuk poin majus ini kita harus tegaskan bahwa kita tidak bisa menjadikan dasar bukti yang kuat karena memang tidak ada petunjuk yang dari sisi biblical mengindisikan bahwa bayi Yesus itu adalah ilahi dari perspektif mereka. Tapi ada hal yang menarik sebenarnya dalam konteks itu, yaitu tentang sikap Herodes. Nah, Herodes setelah mendengar informasi dari para majus, dia menyatakan keinginan untuk menyembah raja yang lahir. Nah, di sini kata menyembah ini yang kenapa sampai Herodes menyebut kata menyembah ini? Oke, saya minta tolong untuk dibacakan dalam Matius pasal 2 yang tadi ayat 4 sampai 6. Ayat 4 sampai 6. 2 ayat 4 sampai 6 bisa terlihat layarnya. Nah, coba saya besarkan ya. Oke, ya, kelihatan. Oke ya Pak ya. Saya bacakan. Maka dikumpulkannyalah semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanyalah keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, apakah engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Ya. Apa poin Bapak dari ayat ini, Pak? Iya. Nah, poinnya apa? Kenapa sampai Herodes menyatakan mau menyembah? Walaupun memang dia sih dalam posisi berpura-pura karena dia menganggap itu jadi saingan. Tetapi kata menyembah sampai muncul seperti itu jelas korelasinya dengan penjelasan dari para ahli Taurat bahwa raja akan datang itu adalah Mesias. Artinya ada kaitannya dengan nubuatan mesianik yang dalam PL itu merujuk pada Mika 5 ayat 1. Saya coba share screen Mika 5 ayat 1. Mika berapa Pak? Maaf. Ya, Mika 5 ayat 1. Mika 5. Oke, Mika 5. Sebentar Pak ya. Mika 5 ayat 1. Aduh, bentar. Sepertinya ada gangguan. Mika. Saya sudah screen ini. Sudah share screen. Oh, sudah share screen ya? Iya. Oke, saya ambil. Ya, silakan Pak. Oke. Nah, saya bacakan saja. Tetapi engkau sebentar, belum muncul di layar ya. Ini masih ini, saya buang dulu yang ini. Oke, punya Bapak kayaknya sudah nih. Ya, silakan Pak. Sudah muncul ya? Oke. Ya, saya bacakan. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memberi Israel yang permulanya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nah, ayat ini memang kalau dalam versi Jewish Bible, JPS, dia beda di ayat. Jadi dia di ayat 2. Kalau ini dia, kalau untuk Bible Christian, itu dia di Mika 5 ayat 1. Nah, yang menarik itu kata dalam Ibraninya
Mikedem mimei olam. Ini yang menjadi perdebatan antara Kristenan dengan Yahudi dari kata Mikedem dan olam itu sendiri. Nah, kalau dalam kekristenan itu bisa banyak diartikan seperti dalam King James itu disebut from everlasting eternity atau eternity. Kemudian kalau di Jewish Publication Society itu Bible versi Judaisme itu from ancient day. Nah, ini punya makna yang agak berbeda. Pertama, lebih ke masa kekekalan. Jadi from everlasting, eternity. Kalau yang satunya from ancient day, jadi sejak dahulu kala. Dalam pengertian ada masanya, ada waktu tertentu dalam rentang waktu manusia, ada waktu tertentu dia muncul. Tetapi kalau makna yang sebelumnya eternity, of everlasting, artinya dari kekekalan. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia yang permulanya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nah, di sini kata yang digunakan adalah kata olam dengan makna eternity atau kekekalan. Itu kita bisa berjumpai dalam ayat-ayat lainnya. Seperti dalam Mika 2 ayat 9, kemudian Mika 4 ayat 5 dan ayat 7. Jadi sebenarnya dalam konteks Mika, kata olam ini lebih cenderung dimaknai pada makna kekekalan. Sehingga ayat ini bisa digunakan bahwa Mesias itu adalah ilahi. The divine Messiah. Nah, saya coba mengutip dari salah satu Jewish scholars yang juga dia rabi yang percaya, yang sudah percaya Kristus, Isaac Zafira. Itu dalam bukunya The Return of the Kosher Pig, The Divine Messiah in Jewish Thought. Nah, buku ini sangat bagus kalau bagi mereka yang mau memperdalam tentang konsep Mesias yang ilahi, saya sangat sarankan buku ini. Tetapi memang harus pesan karena belum ada di Indonesia, kayaknya belum dipasarkan dan belum ada bahasa Indonesianya, masih bahasa Inggris. Nah, Isaac Zafira ini menuliskan sebagai berikut, saya bacakan dalam bahasa Inggrisnya di bukunya ini, tulis begini. The term mi alam that is used both in Mika 5 ayat 1, 5:1, and Proverbs 8:23 means everlasting. Jadi Isaac Zafira berpendapat bahwa itu artinya everlasting, artinya dari kekekalan. Nah, lalu Isaac Zafira tambahkan begini. The word kedem which appears in this verse is usually translated as ancient. But as we see here, it can refer the time before creation or ever the earth was. Jadi kata kedem ini bisa merujuk pada masa sebelum bumi ada. Jadi dari kajian Isaac Zafira, dari konteksnya, dari beberapa ayat yang berkaitan, maka dia berpendapat Mika 5 ini merujuk pada Mesias yang ilahi. Nah, jadi kalau kita balik ke studi kita tadi, pertama, mengapa Herodes punya niat untuk menyembah, lalu dijelaskan oleh para ahli Taurat, maka sebenarnya sedang mengindikasikan bahwa mereka sebenarnya sudah mulai memahami atau sudah ada pemahaman bahwa Mesias itu adalah ilahi. Sehingga penyembahan kepada dia
itu sudah dalam konteks sebagai Mesias yang ilahi atau Raja yang ilahi. Saya kira ini poin yang kita bisa dapat dalam konteks penyembahan kepada Yesus pada waktu dia baru lahir. Oke, demikian Pak. Oke, Pak. Kita melihat lagi kembali data berikutnya tentang penyembahan kepada Yesus dari beberapa orang, Pak ya. Kita lihat di layar, saya bukakan layarnya. Ya. Oke. Saya perbesar. Ini Matius pasal 17 ayat 14, Pak ya. Kita lihat tunggu dulu, apakah benar ini 17 ayat 14? Mohon maaf. Oh ya, Matius 17 ayat 14. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada seorang, banyak itu datanglah seseorang mendapatkan Yesus dan menyembah dia. Apakah penyembahan di sini merupakan penyembahan kepada Allah? Dan sebelum ini dijawab, kita juga akan melihat di Injil Matius pasal 15 ayat 25. Ya. Di sini, tunggu sebentar saya perbesar lagi. Injil Matius 15 ayat 25 ya. Ayat 25, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Apakah ayat ini berbicara tentang penyembahan kepada Allah itu sendiri, Pak? Silakan, Pak. Ya, oke. Ya, kita dalam melakukan kajian kita memang harus ketat pada prinsip eksegese dan harus jujur pada data yang ada. Saya harus katakan bahwa teks tadi yang sudah disebut itu tidak bisa jadi dasar untuk menyatakan bahwa mereka sedang menyembah kepada pribadi yang ilahi. Saya harus katakan seperti itu karena memang kata peristiwa itu memiliki rentang semantik yang bisa ditujukan kepada Allah, termasuk juga pada manusia yang istimewa. Dan dari teks-teks tadi, lebih cenderung menunjukkan pada manusia yang sangat istimewa. Jadi saya kira kita harus fair mengatakan bahwa teks-teks itu tidak bisa dijadikan dasar berkaitan dengan keilahiannya. Jadi saya kira juga kita Kristen yang berdiskusi dengan saudara-saudara kita yang lain waktu mempertanyakan iman kita harus fair. Apakah itu jadi dasar atau tidak? Maka sekali lagi dari konteksnya memang tidak berkaitan, jadi tidak ada relevansinya dengan bukti keilahiannya. Oke, demikian Pak. Oke. Kita lihat data selanjutnya ya Pak ya, tentang penyembahan para murid Yesus saat di atas perahu Pak ya, di dalam Injil Matius 14 ayat 33 ya. Saya bukakan layarnya. Silakan Pak, mohon dijawab hal ini Pak. Ya, tunggu sebentar Pak. Iya. Apakah sudah terlihat di layar Pak? Oke, ya, bisa. Sudah. Ya, oke. Oke, lanjut Pak. Ya, nah ini sudah terlihat ya. Jadi sebentar Pak. Ya, bagaimana dengan data ini? Pak kan berbicara tentang dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya sesungguhnya engkau anak Allah gitu kan. Apakah ayat ini benar-benar menunjukkan penyembahan ini itu memiliki kaitan dengan orang yang menyembah kepada Allah sebagai sang pencipta itu, Pak? Oke. Nah, kalau ayat ini memiliki indikasi yang kuat berkaitan dengan keilahiannya. Nah, kenapa? Karena konteksnya mendukung, yaitu saat dia melakukan mujizat dengan berjalan di atas air. Jadi itu konteksnya saat dia berjalan di atas air, kemudian Petrus datang mau juga menyambut dia, kemudian
kita sudah tahu kisah selanjutnya, Petrus hampir tenggelam, lalu mereka dua naik di perahu dan kemudian lautnya jadi teduh. Jadi pada saat itu memang masih ada angin yang cukup kencang. Nah, pada saat itu para murid melihat sebuah pertunjukan mujizat yang hebat, luar biasa, karena Yesus bisa berjalan di atas air. Nah, ini melawan hukum alam. Tentu definisi mujizat seperti itu. Sifatnya dia tidak bisa dijangkau dengan rumus-rumus fisika, karena massa jenis yang berat ya tentu akan tenggelam. Tetapi Yesus melawan hukum gravitasi seperti itu, massa jenis seperti itu. Nah, itu menjadi salah satu bukti keilahiannya. Nah, dalam suasana itulah mereka menyembah Dia. Sehingga ini menjadi indikasi yang kuat bahwa mereka melihat Yesus sebagai pribadi yang ilahi. Nah, itu juga ada kalimat sesungguhnya engkau anak Allah. Nah, ini anak Allah ini tentu memiliki rentang arti juga yang berbeda-beda. Tetapi anak Allah ini menjadi istimewa ditujukan kepada Yesus karena dalam ayat-ayat lain kita bisa lihat pada waktu Yesus mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya, sehingga mengindikasikan dia adalah anak. Dan bagi orang Yahudi itu dianggap penghujatan. Jadi sebenarnya kata anak Allah ini juga bisa dipahami dalam sense divine, dalam sense keilahian Kristus. Tapi kita tidak akan bahas itu nanti di pembahasan kristologi. Tetapi yang menarik di sini, peristiwa Yesus berjalan di atas air itu sebenarnya telah didahului dengan peristiwa yang sama, lokasinya artinya di danau juga, dan para murid ada di perahu, itu dalam Markus pasal 4. Saya minta untuk ditampilkan, dibacakan. Markus pasal 4. Markus pasal 4 ayat 39 ya ayat Pak. 39 sampai 41. Sebentar Pak. Markus pasal 4 ayat 39. Ayat 39. Ya, ini ayat 39 ya. Iya. Nah, ini ya. Ayat 39, sebentar saya turunin lagi. Ayat 39 sampai 41 ya, saya bacakan. Ya. Markus pasal 4 ayat 39 sampai 41. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Ya, itu Pak, silakan. Ya. Nah, saat itu Yesus melakukan mujizat yang luar biasa, yaitu dia memerintah alam tunduk kepada dia, dan yang menarik, dia melakukan itu tanpa ada didahului oleh tindakan untuk bermohon kepada Allah. Jadi dia langsung dengan otoritasnya memerintahkan angin itu berhenti. Nah, jika kita bandingkan dengan nabi sebelumnya seperti Musa. Musa juga melakukan mujizat atas alam seperti membelah air laut sehingga bangsa Israel bisa menyeberang. Tetapi itu dahulu dengan permohonan kepada Allah untuk meminta Allah mengintervensi sehingga hukum alam yang ada
sehingga air itu terbelah. Tapi Yesus tidak. Yesus tidak berbohong. Maka ini adalah sebuah hal yang istimewa. Saya coba mengutip scholars yang mencoba mendefinisikan tentang mujizat ini. Nah, ini salah satu scholars bernama Werner Kahl dalam bukunya New Testament Miracle Stories in the Religious Historical Setting. Werner Kahl ini mendefinisikan mereka yang melakukan mujizat itu dalam 3 definisi. Pertama, BNP, Bearer of Numinous Power. Yang kedua, Petition of Numinous Power. Dan yang ketiga, Mediator Numinous Power. Jadi yang BNP ini adalah mereka yang memiliki mujizat itu sendiri tanpa ada perlu permohonan, sudah inherent di dalamnya. Nah, ada yang tipe Petition of Numinous Power. Jadi dia harus bermohon dulu, berdoa untuk memohon. Kemudian ada Mediator of Numinous Power. Dia hanya menjadi mediator dari Allah untuk melakukan mujizat. Tadi kita sudah lihat Musa. Musa dikategorikan sebagai mediator atau mungkin juga petitioner. Jadi yang bermohon atau menjadi perantara dari Allah untuk melakukan mujizat. Kalau Elia jelas yang bermohon. Tetapi Yesus itu dalam kategori bearer of numinous power. Artinya dia memiliki kuasa itu. Perhatikan mujizat-mujizat yang lainnya, dia tidak pernah untuk bermohon dulu supaya melakukan mujizat. Memang ada dalam kasus tertentu seperti Lazarus, dia berdoa. Tapi itu pun dia berdoa bukan dalam rangka untuk memohon kuasa, untuk mendapatkan mujizat itu. Tetapi dia berdoa dengan mengucap syukur, bahwa dengan tindakannya dia membangkitkan Lazarus, maka kuasa Tuhan akan dinyatakan. Nah, kemudian scholar lainnya menegaskan seperti Eric Eve, dia menegaskan bahwa dari penelusuran data-data baik dalam Bible Hebrew atau Old Testament maupun data-data ekstra biblical lainnya, tipikal yang hanya memiliki mujizat itu atau kategori BNP hanya YHWH. Dan itu juga ada pada Yesus. Sehingga dengan kata lain, Yesus itu juga adalah Allah itu sendiri yang setara dengan Yahweh dalam perjanjian lama. Nah, dalam konteks itulah maka para murid merespon dengan luar biasa. Perhatikan ada kata mereka menjadi sangat takut. Padahal danau sudah teduh. Mereka memang takut sebelumnya. Tetapi mereka sangat takut ini bukan ke alam yang tadi. Karena itu sudah teduh, mereka sudah, tetapi mereka sangat takut karena mereka berhadapan dengan pribadi yang sangat luar biasa. Dan bagi mereka yang saat itu baru bersama dengan Yesus, mulai bertanya-tanya, siapa orang ini? Ini bukan orang biasa, dia bukan manusia seperti kita biasanya. Nanti setelah mereka bersama-sama dan pada waktu mereka lagi bersama di danau lewat peristiwa Yesus berjalan di atas air, muncullah ungkapan bahwa dia adalah anak Allah, dan sikap saat itu mereka sudah dapat pengenalan, maka saat itulah mereka menyembah. Maka jika kita kaitkan semuanya ini, penyembahan yang dilakukan oleh para murid di perahu itu menunjukkan bahwa mereka sudah memahami bahwa Yesus itu adalah pribadi yang ilahi. Ya, demikian Pak. Ya, mungkin sebelum saya bertanya lagi tentang data yang lain, saya teringat seorang scholar yang ada di Indonesia ini, beliau menunjukkan tentang ketika Yesus menghardik badai, itu memiliki hubungan di dalam perjanjian lama, mungkin di dalam kitab Mazmur di mana Allah Yahweh itu menghardik badai. Apakah ini memiliki kesejajaran gitu Pak ya? Karena scholar ini yang memang dia kompeten di bidang perjanjian baru dan kristologi,
dia menghubungkan bahwa dengan hal tersebut, bahwa Kristus tersebut mengklaim dirinya adalah Allah Yahweh yang ada di dalam perjanjian lama. Juga waktu ketika dia berjalan di atas air itu ada di dalam Ayub, yang dimana ketika dikatakan ia membentangkan langit seorang diri dan ia berjalan di gelombang-gelombang laut gitu Pak. Apakah itu yang mendasari sehingga murid-murid menyembah dia sebagai anak Allah gitu? Ya, saya kira punya relevansinya, dan memang sebenarnya kalau kita melakukan studi kristologi, banyak atribut-atribut keilahian yang hanya eksklusif milik Yahweh itu juga diterapkan pada Yesus dalam perjanjian baru. Saya kira banyak, misalnya penyebutan Sang Juru Selamat. Hanya Yahweh satu-satunya Juru Selamat. Dalam perjanjian baru Yesus disebut Juru Selamat. Yesus disebut Allah Yahweh disebut batu karang. Yesus juga batu karang. Dan banyak sebenarnya. Nah, termasuk tadi saya kira poinnya cukup relevan untuk menunjukkan bahwa sebenarnya menggambarkan Yesus itu adalah Allah. Ya, oke. Jadi saya tangkap bahwa ketika Yesus melakukan mukjizat itu bukan karena dia menerima mukjizat dari Yang Maha Kuasa, tetapi ia memiliki mukjizat. Dia adalah pemilik mukjizat itu sendiri ya Pak ya, benarkah seperti itu ya Pak ya? Benar. Jadi mukjizat adalah berbeda bagian dengan dari nabi yang lain. Begitu. Iya, Oke. betul. Saya rasa poinnya itu sangat kuat sekali ya. Kita beralih ke topik yang lain Pak. Nah, ini pertanyaan saya selanjutnya. Apakah masih ada data lain yang menunjukkan tentang penyembahan kepada Yesus yang dipahami sebagai ilahi, sesembahan itu sendiri, Pak? Oke, data terakhir ini juga sangat penting, yaitu pada penghujung pelayanan Yesus di bumi ini, pada waktu dia naik ke surga. Dalam Lukas 24 ayat 52, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka-cita. Demikian juga dalam Matius 28 ayat 17-18. Saya minta kita dibukakan untuk Matius pasal 28 ayat 17 dan 18. Matius pasal 28. Matius 28 ayat 17 Matius dan 18. 28 ayat 17 dan 18. Saya bukakan. Apakah terlihat di layar ayatnya? Belum ya. 28 ayat 17. Ya. Ayat 17 dan 18. Sebentar. Saya screen layar lagi. Oke. Saya rasa terlihat ya. Iya. Oke, saya bacakan. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Ya, itu Pak. Nah, ini salah satu juga dasar yang sangat kuat, di mana para murid sudut menyembah kepadanya. Walaupun memang ada juga disebut beberapa orang ragu-ragu. Nah, ini ragu-ragu ini ada beberapa pendapat di kalangan scholars. Ada yang beranggapan bahwa ragu-ragu ini seperti Thomas, ragu atas kebangkitan Kristus. Sehingga dipahami bahwa para murid ini bukan hanya 11 murid, yang jelas minus Yudas, tetapi juga dengan murid-murid lainnya. Tapi ada juga pendapat bahwa ragu-ragu ini ya berkaitan dengan menyembah itu. Jadi masih ada beberapa yang ragu bahwa Yesus itu pribadi yang ilahi. Itu salah satu pendapat. Tetapi di sini poinnya jelas. Di ayat 18 tadi. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan bumi." Yesus tidak menolak penyembahan dari para murid itu. Justru Yesus meneguhkan penyembahan mereka dengan mengeluarkan sebuah pernyataan yang sangat-sangat luar biasa dengan mengatakan, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Sangat kuat korelasinya. Jadi
penyembahan mereka dengan beranggapan memahami bahwa mereka menyembah kepada pribadi yang ilahi, itu diteguhkan oleh Yesus dengan sebuah pernyataan keilahian, yaitu kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan bumi. Memang ada yang membantah, misalnya dari pihak saksi Yehova, yang mengatakan begini, Yesus kan hanya diberikan, berarti dia tidak memiliki kuasa itu. Nah, justru bantahan ini menurut saya tidak tepat. Karena apa? Karena yang diberikan itu segala kuasa di surga dan bumi. Artinya segala kuasa itu sebenarnya hanya milik Sang Maha Kuasa, Pencipta, hanya milik Allah. Apakah mungkin jika Yesus hanya ciptaan, diberikan segala kuasa yang eksklusif hanya milik Pencipta, hanya milik Allah? Tidak mungkin. Lalu apa maknanya sebenarnya? Sebenarnya makna yang lebih tepat adalah segala kuasa itu sebenarnya dinyatakan kembali bahwa itu adalah milik Kristus. Maksudnya apa? Maksudnya pada saat Yesus menjadi manusia, yang kita tahu dalam Filipi 2 ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang dipertahankan. Pada waktu dia menjalankan misinya berinkarnasi menjadi manusia, dia memang membatasi secara sukarela beberapa atribut keilahian. Tapi dia tidak berhenti jadi Allah, tidak kehilangan semuanya. Dia hanya membatasi hal tertentu. Termasuk juga masalah mengetahui tentang hari kiamat, hari kedatangan Tuhan. Tetapi saat dia menyelesaikan misinya, dia mati dan bangkit, dan dia naik ke surga. Naik ke surga itu adalah proklamasi pernyataan bahwa dia adalah memang pencipta, pemilik segala ciptaan yang ada. Dan saat itulah dinyatakan kembali bahwa dia memang memiliki semua, termasuk kuasa. Jadi ini saya kira membantah anggapan poin kata diberikan itu. Jadi Yesus menerima kembali sebenarnya yang selama ini memang dia sengaja batasi. Jadi sekali lagi penyembahan itu diteguhkan dengan pernyataan keilahian Yesus. Oke, saya kira ini sangat jelas sekali poinnya. Ya, Pak, terima kasih poin yang begitu tegas dari Bapak. Nah, begini Pak, kalau kita sering melakukan diskusi dengan saksi Yehova sering mengatakan seperti ini, bagaimana dengan penyembahan yang terjadi dalam PL, yang menyebutkan Yusuf dan Daud juga disembah. Hal tersebut termaktub di dalam Kitab Kejadian pasal 37 sampai 9. Saya ininya di kolom chat itu saya tampilkan. Nah, itu Pak, 37 ayat 9 itu, ya. Mungkin bisa dilihat yang mengatakan lalu ia memimpikan pula mimpi-mimpi yang lain yang diceritakan kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan, dan ke-11 bintang sujud menyembah kepadanya. Lalu di dalam 1 Raja-Raja 11, lalu Batseba berlutut dan sujud menyembah kepada raja-raja, bertanya, ada yang kau ingini? Begitu Pak ya. Nah, sekarang bagaimana dengan hal tersebut? Ya, sedangkan manusia-manusia lain selain Yesus juga disembah. Inilah yang sering digunakan oleh saksi Yehova untuk membantah argumentasi dari kaum Kristen, Pak. Silakan, Pak. Oke. Pada teks ini, kedua teks itu juga menggunakan kata penyembahan syaka, seperti sudah diuraikan sebelumnya. Dan memang seperti sudah dijelaskan tadi bahwa syaka itu rentang semantiknya luas, bukan cuma ditujukan kepada Allah, juga kepada manusia. Saya kira ini bukan hal yang aneh, karena memang Daud dan Yusuf dalam keistimewaan tertentu dia juga disembah. Tapi perlu diingat, tidak ada konteks yang dapat dimaknai bahwa figur yang sembah itu, Yusuf dan Daud itu adalah figur yang lain.
Coba kita tilik satu persatu. Dalam kisah Yusuf, itu berupa mimpi yang menunjukkan bahwa Yusuf suatu saat akan ditinggikan di antara saudara-saudaranya. Sedangkan dalam kisah Daud, dia disembah karena posisinya sebagai raja. Tidak ada konteks yang mendukung pemahaman bahwa mereka disembah dalam pribadi ilahi. Jadi saya kira berbeda. Nah, berbeda dengan Yesus, tentu dalam konteks tertentu ya, seperti sudah kita dapatkan tadi poinnya. Misalnya tadi saat dia disembah di perahu, itu kaitannya juga dengan juga pada waktu dia melakukan mujizat meredahkan badai. Itu dia melakukan mujizat, konteksnya seperti itu. Dan mujizat itu eksklusif milik Yahweh. Demikian juga pada waktu dia disembah para murid naik ke surga. Konteksnya seperti itu. Bahwa para murid memahami bahwa dia ada ilahi. Jadi saya kira perbandingan ini tidak tepat. Tidak bisa menjadi poin bantahan yang valid. Karena memang kuncinya pada konteksnya. Oke, saya kira demikian, Pak. Ya, oke. Buat teman-teman nanti bersabar dulu ya. Ini Pak Jimmy lagi menjelaskan beberapa poin-poin yang sangat penting. Nanti kalau ada pertanyaan nanti ada sesi tersendiri ya. Begitu ya Pak ya? Oke, ya. Ya, sudah 1 jam ya. Kita lanjut. Oke, ya. Nah, setelah itu ya, mungkinkah bahwa para murid hanya keliru memahami Yesus itu memiliki natur ilahi ya? Dan Yesus juga menganggap bahwa penyembahan itu hanya penyembahan biasa, sama seperti yang ditunjukkan kepada manusia yang istimewa seperti Yusuf dan Daud ya. Jadi dia tidak menganggap bahwa itu penyembahan eksklusif kepada Sang Pencipta, begitu istilahnya, hanya sekedar sujud atau sungkem biasa kepada orang tua, kepada sultan, kepada raja-raja, begitu Pak istilahnya. Yang istilah kata bukan menyembah tapi menghormati, begitu ya. Akan. Oke. Jelas tidak mungkin lah. Kenapa? Karena motivasi menyembah Yesus saat itu didorong atas pemahaman mereka bahwa Yesus layak disembah sama seperti Allah. Tentu kaitannya tadi, konteksnya, yaitu dia melakukan mujizat yang eksklusif milik Allah, juga pernyataan keilahiannya meneguhkan keilahiannya pada waktu dia disembah sebelum naik ke surga. Nah, demikian juga Yesus. Jika dia bukan Allah, jadi ini poinnya ya penting, jika dia bukan Allah, maka dia akan menolak penyembahan itu. Karena jelas dalam PL dan PB, larangan keras menyembah selain Allah. Karena penyembahan dalam konteks itu eksklusif ditujukan kepada Allah. Saya bacakan dalam Keluaran 23-24. Janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah mereka atau beribadah kepadanya. Jelas. Kemudian di Keluaran 34 ayat 14. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Saya kira tidak mungkin Yesus membiarkan begitu saja mereka menyembah dalam konteks seperti itu yang mengharuskan bahwa orang yang disembah itu dipahami sebagai ilahi. Bahkan yang menarik ini sini, larangan Yesus sendiri untuk menyembah, untuk tidak boleh menyembah selain Allah. Coba kita buka dalam Matius pasal 4 ayat 9. Matius pasal 4. Matius 4 ayat 9. Matius pasal 4. Saya bukakan, tunggu sebentar, lagi ada sedikit gangguan ini Pak. Bentar. Matius pasal 4 ayat 9. Ayat 9. Sebentar. Matius pasal 4 ayat 9. Ya, ini. Oke. Matius pasal 4 ayat 9.
Ya, ini Pak. Ya, oke. Apakah bisa terlihat secara jelas di layar? Oke, ya, bisa. Silakan Pak, dibacakan. Ayat 9 sampai 10. Oke. Saya bacakan ya Pak. Matius pasal 4 ayat 9. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ayat 10. Matius 4 ayat 9 sudah telah dibacakan. Ya. Kemudian ayat 10, bacakan lagi. Ayat 10 dibacakan. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Oke. Ya, itu. Jadi sangat tegas. Ya, oke. Jadi sangat tegas bahwa Yesus sendiri menyebutkan bahwa hanya Tuhanlah yang disembah. Nah, jika Dia bukan Allah, tentu sebuah keanehan, sebuah kontradiksi. Dia melarang untuk menyembah selain Allah, tetapi Dia sendiri menerima penyembahan. Ini sebuah kontradiksi kalau Dia bukan Allah. Jadi saya kira ini anggapan bahwa para murid keliru atau Yesus sengaja membiarkan, itu tidak mungkin. Karena jelas penegasan bahwa penyembahan itu hanya ditujukan kepada Allah dan Dia tidak menolak penyembahan kepada Dia. Oke. Silakan Pak, lanjut. Ya. Oke. Ini apakah ada data tentang penyembahan kepada manusia selain kepada Yesus yang konteksnya bisa diartikan bahwa objek sesembahan itu adalah figur yang ilahi, Pak? Sekali lagi, Iya, apakah ada data lain yang berbicara tentang penyembahan kepada manusia selain kepada Yesus yang konteksnya bisa diartikan bahwa objek sesembahan tersebut juga memiliki figur yang ilahi, Pak? Silakan, Pak. Iya. Ada beberapa contoh, Pak. Itu dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 25 sampai 26. Silakan dibuka, tapi saya langsung bacakan saja. Kisah Ya, Rasul Pak, pasal silakan, 10 ayat 25 sampai 26, bunyinya demikian. Ketika Petrus masuk, datanglah Cornelius menyambutnya, dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, bangunlah, aku hanya manusia saja. Nah, di sini terlihat Petrus menolak penyembahan Cornelius kepadanya. Nah, ada yang mencoba membantahnya begini. Dia katakan, sebenarnya penyembahan Cornelius itu hanya penyembahan biasa saja. Dan Petrus menolak penyembahan itu karena Petrus orangnya rendah hati. Tetapi argumen seperti itu tidak sesuai konteksnya. Kenapa? Karena di ayat 26 di situ ada kata kuncinya. Kata Petrus, bangunlah, aku hanya manusia saja. Jadi ini bukan penyembahan sekedar penghormatan dari Cornelius, lalu Petrus katanya rendah hati, tidak mau menerima sembahan itu. Bukan. Tapi jelas berkaitan dengan konteks. Cornelius memahami Petrus adalah figur yang ilahi. Tersirat dari kata Petrus, aku hanya manusia saja. Jadi saya kira ini menjadi jelas bahwa Petrus tahu membedakan penghormatan yang sekedar penghormatan bagi seorang istimewa dan penyembahan kepada seseorang yang istimewa, juga penyembahan kepada sesuatu yang ilahi. Dan seperti yang sudah kita sebutkan tadi, bahwa ada larangan untuk menyembah dalam konteks seperti itu selain Allah, maka Petrus menolaknya. Jadi ini poin kuat. Dan sebagai data tambahan, kita perlu lihat
latar belakang dari Cornelius. Cornelius itu bukan orang Yahudi, dia Gentiles. Dan saya coba kutip salah satu scholars, Craig Kinner, ini scholar yang sangat menguasai data-data kuno. Dia sebutkan begini, Greco-Roman paganism believed not only in gods but in semi-divine men, often sons of the god, who had supernatural power. Kemudian, one would offer obeisance to gods by falling at their feet and worship them as Cornelius does to Peter here. Jadi sini dalam konteksnya Cornelius sebagai punya pemahaman latar belakang paganisme, walaupun memang dalam ayat sebelumnya dikatakan dia takut Allah. Artinya dia sangat menghormati Yudaisme, ajaran dari orang Yahudi, tetapi sebenarnya latar belakang kuatnya itu adalah paganisme. Di mana salah satunya mereka memahami tentang figur-figur ilahi termasuk semi-divine man. Nah, itu juga kaitannya dengan Son of God. Jadi Son of God itu pemahaman dalam budaya Greco-Roman, paganisme, itu adalah figur manusia, dewa. Dan itu lahir dalam proses dewa menghamili manusia, lahirlah manusia setengah dewa seperti itu. Nah itu kita akan bahas tersendiri tentang Son of God. Yang jelas Son of God yang ditujukan kepada Yesus tidak ada korelasinya dengan konsep Son of God dalam budaya paganisme. Malah lebih dekat pada pemahaman masyarakat Qumran berdasarkan data dalam Dead Scrolls bahwa mereka memahami Mesias itu sebagai Son of God yang ilahi. Itu pembahasan lain. Jadi dengan kata lain di sini penolakan Petrus dia paham benar bahwa penyembahan yang dilakukan Cornelius itu dalam konteks Cornelius memahami dia ilahi dan dia menolak itu. Nah, saya kira masih ada contoh lainnya, misalnya kisah Paulus dan Barnabas. Itu pada waktu mereka akan disembah sebagai dewa oleh penduduk Likaonia. Itu dalam kisah para rasul pasal 14 ayat 11 sampai 23. Oke, silakan dibuka dalam kisah rasul pasal 14 Kisah para rasul ayat 14 ayat 11. Ya, apakah bisa terlihat? 23. Oke, ya bisa. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah dalam rupa manusia. Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes, karena ia yang berbicara. Iya Pak. Oke. Ayat 13 ya masih. Oke, ayat 13, maka datanglah iman dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang ke kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Iya Pak. Oke. Ya, ya cukup saja. Poinnya jelas bahwa penduduk Likaonia ini menganggap mereka ini adalah dewa Zeus dan Hermes, sehingga mereka akan menyembah mereka sebagai objek penyembahan mereka, dan itu ditolak keras oleh Paulus dan Barnabas. Sama seperti Petrus, karena mereka tahu penyembahan seperti itu sebagai figur ilahi hanya ditujukan kepada Allah. Oke, saya kira itu dua contoh untuk penyembahan yang ditujukan kepada manusia dalam konteks mereka dipahami sebagai yang ilahi, yaitu pada rasul-rasul tadi, dan mereka menolaknya. Tapi ada contoh terakhir yang juga menerima penyembahan seperti itu, tetapi tidak menolaknya. Oke, coba silakan buka dalam Kisah Rasul pasal 12 ayat 21 sampai 23. Kisah para rasul 12. Kisah para rasul
12 ayat 21 ya Pak. Kisah Rasul pasal 12, Pak. Pasal 12 ayat 21 sampai 23. Pasal 12 ayat 23. Kisah para Rasul 12 ayat 21 ya. Ayat 21 sampai 23. Oke, saya bacakan. Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka, dan rakyatnya bersorak membalasnya. Ini suara Allah dan bukan suara manusia. Dan seketika itu juga ditampar malaikat Tuhan, karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Ya, silakan Pak. Ini contoh orang yang menerima penyembahan tadi. Dalam konteks dipahami bahwa yang memberi penyembahan itu memahami objek yang disembah itu adalah ilahi. Seperti contohnya Herodes. Dia tidak menolak. Dia tetap menerima. Tapi ya seperti dalam Alkitab tercatat, akhirnya dia mati. Ditampar malaikat Tuhan. Jadi dengan kata lain, bahwa penyembahan dalam konteks menyembah kepada figur ilahi itu eksklusif hanya milik Allah. Dan Yesus mendapat penyembahan seperti itu. Dia tidak menolak, tetapi dia menerima. Kalau dia bukan Allah, hanya manusia, mungkin seperti Herodes, ditampar. Tetapi karena dia Allah, dia layak menerima penyembahan itu. Saya kira cukup ya itu data-datanya. Oke. Data-data yang baik sekali ya Pak ya. Nah, setelah Bapak memaparkan hal tersebut tentang berbagai tindakan penyembahan yang ditujukan kepada Yesus dan Yesus menerima penyembahan itu, demikian juga penolakan para rasul untuk disembah. Apakah ada data lain yang mengajarkan bahwa Yesus memang harus disembah, Pak? Oke. Ada beberapa data. Saya sebutkan saja. Pertama, dalam Ibrani pasal 1 ayat 6. Ibrani pasal 1 ayat 6, saya langsung bacakan, tapi bisa sambil ditampilkan. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Nah, ini sebuah pernyataan kristologi yang sangat dalam, karena dikatakan semua malaikat Allah. Ada beberapa pihak yang beranggapan Yesus itu malaikat, penghulu malaikat. Ada yang juga menyebut Mikael. Pemahaman itu akan kontradiksi dengan teks ini, karena dikatakan semua malaikat Allah. Artinya, Yesus bukan malaikat. Nah, ini menjadi bukti yang kuat bahwa Yesus adalah Allah. Karena dia menerima penyembahan, bukan hanya manusia harus menyembah dia, malaikat pun harus menyembah kepada dia. Saya kira objek penyembahan seperti ini hanya eksklusif milik Allah. Dan Yesus yang menerima itu menjadi dasar kuat bahwa dia adalah Allah. Kemudian dalam Wahyu. Nah, ini dalam Wahyu juga. Saya baca cepat saja Wahyu pasal 5 ayat 12. Katakan bunyinya begini. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuasaan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Ayat 14. Dan keempat makhluk itu berkata amin, dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Ini juga salah satu bukti kuat pengajaran yang menegaskan bahwa Yesus layak disembah sama seperti Allah. Dan yang menarik di sini, kalau tadi kita melihat contoh bagaimana manusia yang sadar bahwa dia tidak layak menerima penyembahan
yang ilahi seperti itu, seperti Petrus dan Barnabas, ternyata juga ada contoh untuk malaikat. Nah, saya minta kita tampilkan untuk Wahyu 19 ayat 10. Karena ini sangat penting Wahyu untuk 19 ayat Wahyu 10 19 ayat 10. saya di kolom chat ya Pak ya. Masukkan Iya, di kolom oke. chat. Wahyu 19 ayat Wahyu 10. 19 ayat 10. Wahyu 19 ayat 10 bisa dilihat di layar. Ya, oke. Sampai ya. Tunggu dulu sebentar. Wahyu 19 ayat 10. Sebentar lagi loading. Ya. Nah, ini bunyinya, Pak. Wahyu 19 ayat 10, maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian, aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus, sembahlah Allah karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Ya, Pak. Nah, Itu, Pak. oke, sangat jelas. Malaikat Ya. menolak untuk disembah. Karena malaikat yang menolak menyembah mengatakan sembahlah Allah. Dalam ayat yang lain, malaikat menyembah Yesus. Ini menjadi hubungan yang sangat jelas, menjadi dasar bahwa Yesus disembah sebagai Allah. Terakhir, ayat terakhir adalah himne Kristologi Jemaat Mula-Mula, itu dalam Filipi pasal 2. Saya bacakan saja Filipi pasal 2 ayat 10 sampai 11. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi semua manusia harus berlutut menyembah kepada Yesus karena dia adalah Tuhan dan Allah. Amin. Oke. Terima kasih Pak buat penjelasan dan paparannya. Sekarang kita masuk ke dalam tahap Q&A, question and answer, pertanyaan dan menjawab ya. Kita akan lihat di kolom chat, kita akan satu persatu memberikan jawaban kepada kawan-kawan yang sudah memberikan pertanyaan. Ya, satu persatu kita lihat. Sepertinya tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah dipaparkan. Nah, ini mungkin ini satu dulu. Dalam Matius 26 ayat 39, ini ditanya oleh saudara Nasyam Channel. Ya, Shalom Nasyam Channel. Ya, ini akan dijawab oleh narasumber. Yesus berdoa kepada Allah di Taman Getsemani. Mengapa hal itu terjadi jika Yesus adalah Tuhan? Apakah dia berdoa kepada dirinya sendiri? Silakan Pak. Atau mau dibacakan semua atau satu persatu? Iya, dibacakan aja supaya satu kali aja jawab. Oke, ini yang pertama. Lalu yang keduanya ada tanggapan rupanya mungkin dari saudara sepupu kita ini ya kayaknya. Koram Kristo 1 Tawarik 29 ayat 20, bangsa Israel menyembah raja. Gitu. Lalu selanjutnya yang ini Ibu Ami Betakore. Ya. Bagaimana konteksnya pada pasal 25 sampai 26 jika dihubungkan dengan kehidupan manusia sekarang ini? Maksudnya ini adalah kisah para rasul pasal 10 katanya tadi Pak. Yang tadi kisah para rasul pasal 10 yang di kolom chat ini dia klarifikasi lagi. Itu. Ini ada lagi yang dari Mas Tori tadi yang itu dia pakai bahasa Inggris. Nah, ini dijelaskan di 1 Tawarik 29 ayat 20 dalam King James Version-nya, and worship the Lord and the King katanya. Itu, silakan Pak. Dari pertanyaan-pertanyaan tadi mungkin ada yang Bapak mau jawab, silakan Pak. Oke, ya, semua aja. Pertanyaan pertama mengenai Yesus berdoa di Taman Getsemani. Nah, ini berkaitan dengan masalah isu Trinity, keilahian, ketritunggal Allah.
Yesus dan Bapa adalah pribadi yang berbeda. Ini salah satu pilar dari pengajaran Tritunggal. Ada 5 pilar. Yang pertama, Allah adalah esa. Kedua, Bapa adalah Allah. Ketiga, Anak atau Yesus adalah Allah. Keempat, Roh Kudus adalah Allah. Kelima, ketiga pribadi itu dibedakan. Nah, ini adalah pilar yang memunculkan pengajaran Tritunggal. Walaupun memang kata Tritunggal sendiri tidak ada dalam Alkitab, tetapi prinsipnya 5 pilar ini ada dalam Alkitab. Nah, sehingga pada waktu ditanyakan kepada siapa Yesus berdoa kepada Bapa. Itu sangat jelas. Nah, ini sekaligus juga sebenarnya teks itu akan menjadi bantahan bagi mereka yang memiliki pemahaman Trinity yang lain. Seperti Sabellian. Sabellian itu beranggapan bahwa hanya satu pribadi Allah yang bermanifestasi sebagai Bapa, bermanifestasi sebagai Anak, dan sebagai Roh Kudus. Dan jika diperhadapkan dengan pertanyaan tentang berdoa, maka akan menjadi sebuah ironi atau sinisme dari beberapa mereka yang menolak pengajaran Kristen bahwa Yesus berdoa kepada dirinya. Nah, itu kalau pemahaman Sabellian. Tapi kalau pemahaman Allah Trinity yang Alkitabiah tidak seperti itu. Jadi Yesus berdoa kepada siapa? Kepada Bapa. Saya kira itu sangat jelas. Kemudian yang pertanyaan kedua tentang bangsa Israel menyembah raja. Ya, itu hal yang wajar. Tadi kita sudah bahas penyembahan kepada Yusuf. Juga Batseba menyembah Daud. Itu sebagai raja, dan kata Syaka itu rentang semetiknya juga luas. Termasuk juga kepada raja, yaitu manusia yang superior. Tetapi di sini dalam konteks pembahasan kita, apakah Yesus ilahi berkaitan penyembahan, itu kembali pada konteksnya. Dan kita sudah bahas tadi panjang lebar, konteksnya yang menentukan dalam hal tertentu, dia menyembah sebagai pribadi ilahi, sebagai objek penyembahan oleh penyembah itu kepada pribadi yang ilahi. Kemudian Kisah Rasul pasal 10 tentang bagaimana implementasinya bagi kita tentang penyembahan Cornelius yang ditolak Petrus. Saya kira kalau secara praktis ya kita bisa kembangkan, misalnya kita harus menyembah kepada Allah, jangan kepada Mamon. Jadi sangat luas, tetapi intinya kita memahami objek sebagai figur ilahi, pribadi ilahi yaitu Allah, itulah salah satu objek penyembahan kita. Kita tidak bisa menyembah kepada mistik-mistik, kuasa-kuasa kegelapan dalilnya, walaupun mereka memiliki mujizat tertentu. Dan memang dalam Alkitab juga menyatakan bahwa mereka kuasa kegelapan juga memiliki mujizat, tapi mereka tidak maha kuasa, mereka punya keterbatasan. Bahkan kadang-kala mereka menyamar sebagai malaikat terang. Oke, yang terakhir saya kurang paham itu yang bahasa Inggris pengertiannya apa, worship pada siapa. Yang jelas memang worship penyembahan itu ditujukan kepada Tuhan dalam konteks penyembahan kepada pribadi yang ilahi. Saya kira jelas. Dan Yesus juga disembah dalam pemahaman seperti itu, dalam konteks tertentu. Tadi seperti pada waktu mereka menyembah di perahu, pada waktu dia berjalan di atas air, juga pada waktu dia naik ke surga. Oke, saya kira mungkin kalau ada pertanyaan lagi, sesi kedua. Yang tadi itu Pak, yang di Kisah Para Rasul pasal 10 itu, yang ditanyakan tadi oleh Ibu Ami Beta Kore, bagaimana konteks Kisah Para Rasul 10 pada ayat 25-26 jika dihubungkan dengan kehidupan manusia sekarang ini, Pak? Iya, memang kalau kisah Cornelius sih kita bisa banyak mengaitkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Memang
bisa keluar dari cakupan pembahasan kita. Misalnya tentang Cornelius, sebelumnya Petrus mengalami penampakan, yaitu binatang yang turun dari langit, binatang haram, lalu alam menyatakan bahwa 3 kali makanan haram itu halal. Dan maknanya sebenarnya Allah sedang menyatakan bahwa Injil terbuka kepada mereka selain bangsa Israel. Jadi kata haram itu sebenarnya dilambangkan lambang untuk Gentiles atau non-Yahudi yang kemudian mereka diterima. Sehingga itu jadi latar belakang Cornelius. Petrus datang menjumpai Cornelius. Nah, saya kira itu kaitannya. Kalau kaitannya tentang sikap Cornelius yang menyembah, saya kira saya sudah jelaskan tadi bahwa kita tidak bisa seperti Cornelius seperti itu, dan kita harus meniru seperti Petrus, menolak penyembahan-penyembahan yang tidak tepat. Jadi kita harus menyembah kepada siapa yang layak kita sembah dalam konteks pribadi yang ilahi. Jadi penyembahan kepada pribadi yang ilahi. Ya, demikian Pak. Oke, pertanyaan saya rasa Bu Ami Betakore, apa yang sudah disampaikan oleh narasumber tersebut sudah bisa dimengerti ya. Nah, ini pertanyaan selanjutnya dari Rista Channel ya. Bagaimana menjelaskan ketritunggalan itu secara sederhana dan mudah dimengerti menurut narasumber? Terima kasih. Pertanyaan yang selanjutnya dari Anggraini Valentina, ketika Yesus mengatakan Eloi Eloi lama sabachthani, Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku, ketika di atas kayu salib, apakah Yesus disembah sebagai Tuhan? Lalu dia menanyakan lagi kemana ketuhanan Yesus pada saat dia berseru pada saat itu, Pak? Ya. Ya. Oke, ini pertanyaan yang sulit-sulit karena sudah menyangkut doktrin Tritunggal. Memang di luar cakupan pembahasan ini, tetapi saya coba jawab. Mungkin nanti perlu pembahasan tersendiri supaya kita lebih mendalam. Yes. Nah, pertanyaan pertama tentang bagaimana menjelaskan arti Tritunggal yang sederhana. Tadi saya sudah sebutkan bahwa kita mendekati persoalan ini dengan melihat pengajaran Alkitab tentang Bapa, tentang Allah, tentang Bapa, tentang Yesus, dan tentang Roh Kudus. Jadi cara menjelaskannya dengan 5 pilar tadi. Saya mengikuti pendekatan dari Robert Bowman, itu salah satu pakar kristologi Christianity, yang menulis buku yang sangat bagus. Ini saya ada pegang ini. Itu dalam bahasa Inggrisnya judulnya Putting Jesus in His Place. Kemudian dalam bahasa Indonesia sudah diterbitkan. Ini sangat bagus, diterbitkan oleh Literatur Saat, judulnya Menempatkan Yesus di Tahtanya. Memang dia fokus pada keilahian Yesus. Nah, bagaimana menjelaskan Tritunggal sederhana? Kita harus berdasarkan Alkitab. Pertama, kita harus jelaskan bahwa Allah itu sah. Semua pihak saya kira memahami, termasuk Unitarian tentunya. Allah itu sah. Kemudian, Bapa adalah Allah. Saya kira Unitarian juga menerima. Nah, yang ketiga ini yang diperdebatkan, terutama dari Unitarian, Yesus adalah Allah. Dan saya kira bukti untuk itu sangat banyak, dan sudah dirangkum oleh Robert Bowman ini, bukti-bukti keilahian Yesus. Oke, jadi poin yang berikutnya adalah Yesus adalah Allah. Pilar keempat, Roh Kudus adalah Allah. Saya kira ini juga perlu pembahasan sendiri, bahwa Roh Kudus itu adalah satu pribadi. Jadi bukan semacam suatu kuasa, karena kalau kita pelajari kisah para rasul, bagaimana Roh Kudus ikut berinteraksi dengan para rasul, yang mengarahkan mereka kemana, mencegah kemana, Roh Kudus berkata kepada mereka. Jadi tidak mungkin Roh Kudus dipahami hanya sekedar suatu kuasa, tapi itu suatu pribadi. Nah,
Ini 4 pilar ini jelas tentang Allah itu Esa, Bapa adalah Allah, Yesus adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Dan pilar yang kelima, dan ini yang kadang-kala salah dimengerti, bahwa ketiganya itu bisa dibedakan. Salah satu dasarnya pada waktu pembaptisan Yesus. Yesus dibaptis, ada suara dari langit, yang adalah Bapa, dan Roh Kudus dilambangkan dengan merpati. Ini sekaligus menolak argumentasi pemahaman dari Sabellian yang menganggap bahwa Allah itu satu pribadi, hanya menampakkan mengambil rupa, mode sebagai Bapa, kadang dia menjadi anak, kadang menjadi Kudus. Tetapi apakah Tritunggal mengajarkan politeisme? Jelas tidak. Karena tegas bahwa pilar pertama, Allah itu adalah Esa. Tetapi dalam kesalahan Allah itu ada. Jadi jelas yang dikunci untuk anggota pahami Tritunggal sebagai politeisme. Karena dikunci adalah pemahaman pertama adalah Allah adalah Esa. Sehingga Esa di sini adalah Esa dalam kejamakan. Oke, saya kira ini cara menjelaskan kuncinya kembali kepada 5 pilar. Nah, kemudian pertanyaan yang berikut, nah ini pertanyaan yang cukup berat karena berkaitan dengan ungkapan Yesus di kayu salib, Eli Eli lama sabachthani, Eloi Eloi lama sabachthani. Ini akan perlu pembahasan tersendiri, termasuk juga ada yang mempertanyakan Yesus menggunakan bahasa apa. Yang jelas Yesus menggunakan bahasa Aramaik yang juga Hebrew atau Ibrani. Karena memang bahasa sehari-hari adalah Aramaik dan juga bahasa Ibrani juga digunakan walaupun dia lebih banyak dalam konteks peribadatan, tetapi kadangkala mereka saling berkaitan. Jadi Aramik yang ada Hebrunya. Jadi saya kira ini akan dibahas sendiri mengenai sintaksnya, tetapi sekarang secara teologisnya. Kenapa Yesus berteriak seperti itu? Nah, ini sebenarnya mengungkapkan sebuah terputusnya hubungan Bapa dengan anak untuk sementara waktu, yaitu saat Yesus ditimpahkan segala kuasa, segala dosa manusia. Jadi pada waktu dia berteriak itu sebenarnya ungkapan Yesus bahwa dia Allah Bapa. Karena saat itu dia dalam posisi sedang menanggung dosa manusia. Sehingga seperti berpaling darinya. Maka itulah teriakan Yesus, "Aku, mengapa engkau meninggalkan?" Jadi ini tentu akan perlu pembahasan lebih dalam lagi dalam sesi kristologi. Tetapi poinnya jelas yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, demikian Pak. Oke, saya rasa kita sudah masuk ke akhir. Mungkin ada konklusi dari Bapak sekaligus merupakan saran-saran. Saya persilahkan Pak untuk hal ini. Ya, oke. Saya teringat kata-kata John Stott, itu salah satu teolog besar yang mengingatkan tentang manusia yang mengimani Kristus. Bahwa dia tegaskan bahwa Yesus layak disembah sebagai Allah. Dan kita sebagai umat yang percaya harus menyembah dia. Karena dia adalah Allah. Kalau dia bukan Allah, dia hanya manusia, maka dia memang tidak layak disembah. Tetapi karena dia adalah Allah, kita sebagai orang percaya layak menyembah dia. Nah,
Apakah ini kita menyembah manusia? Tidak. Kita bukan menyembah manusia Yesus, tetapi kita menyembah pribadi kedua dari Allah Tritunggal, yaitu Firman yang menjadi manusia itu. Yesus sebagai Firman Allah, itulah yang kita sembah. Terima kasih. Oke, Pak. Penjelasannya sangat baik sekali untuk saat ini. Dan saya rasa teman-teman yang ikut bersama dengan kita juga bisa memahaminya ya Pak ya. Next kita bisa membahas kembali, menjadwalkan kembali bagaimana penyembahan Yesus, data penyembahan Yesus di luar daripada Alkitab tersebut ya. Biar kita semakin mengerti, semakin akurat, dan kita makin meyakini bahwa iman kita itu dihasilkan bukan dari ruang hampa ya, tetapi dari dasar yang teguh. Sekali lagi terima kasih sekali untuk Pak Jimmy Jeffrey yang berkenan untuk singgah di channel saya. Kiranya Tuhan memberkati Bapak, keluarga, dan keseluruhannya, juga teman-teman yang sudah berkenan hadir ke tempat ini. Kalau memang channel ini memberkati Bapak Ibu Saudara, silakan di subscribe, like, dan share ke yang lain ya. Dan kalau memang ini tidak berkenan, tidak masalah juga dikasih thumb down itu, jempol ke bawah juga tidak apa-apa ya. Nah, saya harap juga teman-teman bisa diberkati, dan kelak juga nanti kita akan berjumpa lagi dengan Pak Jimmy Jeffrey. Oh ya, sebelum kita tutup ini, Pak Jimmy Jeffrey ada buat channel YouTube biar teman-teman juga bisa singgah di channel Bapak untuk subscribe di sana. Iya, sudah buat tapi belum diposting video-videonya. Nanti tinggal waktunya lah. Oke, kalau sudah ya nanti akan diinformasikan kalau memang sudah ya Pak ya. Dan untuk jadwal selanjutnya juga akan diinformasikan diskusi kita dengan Pak Jimmy Jeffrey. Untuk teman-teman yang sudah bertanya, terima kasih sekali udah berinteraksi. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Amin.